Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan menjelaskan tentang mengelola SDM dan hubungan ketenaga kerjaan. Pada dasarnya, dalam sebuah bisnis, jika kita sudah membicarakan tentang manajemen sumber daya manusia, maka kita akan melihat kualifikasi-kualifikasi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi perusahaan untuk menjaring sumber daya manusia yang berkompetensi. Ya, dasar-dasar manajemen SDM, serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha untuk menarik, mengembangkan, dan sekaligus mempertahankan angkatan kerja yang efektif dengan kepentingan strategi manajemen SDM. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Sebagai contoh, salah satunya operating system atau Microsoft. Kemudian perencanaan SDM. Ada analisis pekerjaan yang dilihat dari deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian meramalkan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Dalam peramalan penawaran tenaga kerja terdiri dua tugas, yaitu yang pertama adalah penawaran internal dan penawaran eksternal atau internal supply dan external supply. Pada penawaran internal, jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada satu waktu tertentu di masa mendatang. Kemudian penawaran eksternal adalah jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Kemudian menyesuaikan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Setelah membandingkan permintaan masa depan dan penawaran internal, manajer dapat merencanakan pengelolaan kekurangan anggota yang dapat diprediksi. Artinya di sini adalah bahwa nantinya pada saat sistem sudah tersusun dengan rapi untuk memberikan kualifikasi untuk karyawan baru, maka manajer harus bisa menetapkan satu nilai atau kualifikasi sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, yang mana nantinya akan melalui beberapa tahap proses untuk penyaringan sumber daya manusianya. Yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu dalam memang sudah dari hal yang sudah ada, ketentuan-ketentuan yang sudah ada, ataupun memang dari segi pasar, artinya yang dibutuhkan untuk peluang bisnisnya itu seperti apa. Kemudian konteks hukum manajemen SDM. Dalam hal ini sejumlah aturan yang mana meregulasi atau memberikan kebijakan beragam aspek hubungan karyawan perusahaan, terutama dalam peluang kerja sama atau peluang kerja yang setara, kompetensi dan tunjangan hubungan ketenaga kerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja, di mana dilihat daripada
peluang kerja yang setara. Contohnya di sini juga sudah ada. Kemudian ada kompensasi dan tunjangan, ya. Kemudian hubungan ketenaga kerjaan dan kesehatan dan keselamatan. Kemudian persoalan hukum lainnya. Kita tarik kesimpulan bahwasanya tentang kompensasi dan tunjangan ini jelas harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Semata-mata ini memang adalah salah satu hak mereka setelah melakukan kewajibannya dalam sebuah pekerjaan pada perusahaan tersebut. Kemudian hubungan ketenaga kerjaan, artinya secara fisik penilaian, bukan hanya penilaian, kita membahas tentang bagaimana keberlangsungan karyawan itu terhadap sekitarnya, terhadap semua karyawannya, terhadap semua terhadap semua lingkungan kerja, mulai dari antar karyawan, kemudian atasan, kemudian semua bagian yang ada di manajemen perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana kesehatan dan keselamatan. Ada asuransikah untuk itu agar menjamin para karyawan juga bisa bekerja dengan nyaman, karena mendapat selain tunjangan, selain gaji, dia juga akan mendapatkan perlindungan yang baik di perusahaan tersebut. Kemudian persoalan hukum lainnya, di mana biasanya ini penentuan tentang pemanfaatan di mana nantinya mungkin dari satu posisi dipindah ke posisi lain, itu ada secara hukumnya tertulis, ada transparansi, ada surat kerja di situ. Kemudian penyusunan staf dan organisasi, di mana di sini dilihat dari merekrut SDM, ya. Perekrutan adalah proses memilih orang-orang yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan di bagian yang kosong dalam perusahaan. Perekrutan internal dan eksternal. Perekrutan internal biasanya di sini adalah dari jenjang satu ke jenjang berikutnya, dari divisi satu divisi yang lain. Artinya pertimbangannya banyak, mungkin karena memang bagian tersebut sudah kosong, kemudian harus diisi dengan satu orang lagi yang dinilai sangat berkompeten di situ, maka ada perekrutan kembali. Kemudian perekrutan eksternal dari luar yang belum memang benar-benar ada, artinya memang orang lain yang belum bekerja di perusahaan tersebut, yang memang benar-benar mau bekerja di situ, kemudian diadakan rekrutmen untuk menjaring orang-orang yang bisa atau yang mampu bekerja di situ. Kemudian menyeleksi SDM dilihat dari formulir, tes, dan wawancara. Formulir ini biasanya diisi dari mulai identitas diri, kemudian pengalaman kerja, kemudian hampir sama seperti kurikulum vitae. Yang membedakan adalah formulir ini bersifat internal. Kenapa? Karena ini sebagai bukti pengajuan sebagai karyawan perusahaan tersebut. Kemudian melalui tes, biasanya tahap-tahap tes ini pengembangannya adalah psikotes seperti itu. Kemudian juga ada tes kelembagaan, di mana tes tulis biasanya di situ tentang menggambarkan tentang sebuah pekerjaan. Terus kemudian wawancara di mana nanti akan pertanyaannya dari pengalaman kerja, kemudian pengalaman organisasi, kemudian melalui tahap wawancara ini juga nanti dilihat dari attitude, dilihat dari bagaimana performance-nya, seperti itu. Kemudian masuk pada kompensasi dan tunjangan. Kita sedang membahas tentang kompensasi adalah suatu imbalan yang diberikan kepada karyawan atas kerjanya, ya, atas kerja mereka. Dari mulai upah dan gaji, program insentif, program tunjangan yang bersifat tunjangan adalah
kompensasi kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada karyawannya berupa asuransi kompensasi pekerja dan rencana pensiun. Dalam hal ini, kompensasi dan tunjangan ini memang salah satu hal yang biasanya dicanangkan oleh sebuah perusahaan. Bedanya dengan tunjangan adalah tunjangan ini bersifat bersifat program. Artinya di situ bisa diarahkan nantinya untuk mendapatkan tunjangan ketikanya ini bisa dilihat dari mungkin pola kerjanya, masa kerjanya, terus kemudian kualitas kerjanya seperti itu. Jadi tidak langsung mendapatkan tunjangan, tetapi biasanya tunjangan ini diberikan ketika dia memang sudah bisa melampaui pada satu titik seperti itu. Kalau kompensasi memang hal mutlak yang memang sudah akan didapatkan oleh karyawan tersebut. Kemudian mengembangkan angkatan kerja di mana ada pelatihan dan pengembangannya, di mana menilai kebutuhan pelatihan, kemudian metode pelatihan yang lazim digunakan, kemudian evaluasi pelatihan. Artinya dalam pelatihan dan pengembangan ini, karyawan akan diberikan masa atau tenggang waktu untuk bisa mempelajari semua pekerjaan yang akan dia hadapi. Dari mulai sistem, kemudian dari mulai cara pandang, kemudian pengembangan attitude untuk dasar pelatihan untuk membangkitkan karakteristik pekerja gitu. Terus kemudian biasanya masa training itu nanti untuk pengembangan dia untuk bagaimana melihat kestabilan dia dalam bekerja. Maka dilihat dari nanti kebutuhan pelatihannya seperti apa, kemudian metode pelatihan yang lazim digunakan itu apa saja, terus dievaluasi. Kemudian penilaian pekerja, penilaian kinerja. Metode penilaian yang lazim, kemudian kesalahan dalam penilaian kinerja, umpan balik kinerja. Dalam hal ini sebenarnya salah satu pola untuk bagaimana merekrut atau melihat cara pandang seorang karyawan baru seperti itu. Kemudian tantangan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Dalam hal ini mengelola keberagaman angkatan kerja, yaitu kisaran sikap, nilai, keyakinan dan perilaku karyawan yang berbeda-beda. Kemudian yang berdasarkan gender, biasanya seperti itu, ras, usia, etnis, kemampuan fisik dan karakteristik yang relevan. Dalam hal ini bukan tidak mungkin dalam mengelola keragaman angkatan kerja, biasanya banyak hal yang masuk dalam perekrutan perekrutan karyawan. Di mana dilihat dari angkatan kerja biasanya banyak hal-hal yang baru yang bersifat istilahnya personal. Bagaimana sikap dia, kemudian dari segi keyakinan, perilaku, kemudian kalau gender, usia, kemudian gender, ras, usia, etnis dan lain sebagainya itu memang selalu ada. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah perusahaan itu membatasi ada sebagian perusahaan yang pasti membatasi tentang satu penilaian tertentu. Artinya dia mau bekerja mungkin dengan khusus orang-orang yang punya latar belakang tertentu seperti itu. Kemudian mengelola pekerja berpengetahuan. Di sini maksudnya adalah karyawan yang berharga karena pengetahuan
yang mereka miliki. Jadi memang kompetensi dasar dari karyawan yang memang yang dikelola perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang memang benar-benar punya latar belakang pendidikan yang baik, pengetahuan yang luas, kemudian memiliki integritas yang tinggi, yang sesuai dengan bagian yang kosong seperti itu. Jadi memang benar-benar diarahkan untuk dalam satu bagian tersebut dan ada kriteria-kriteria tertentu tersebut. Kemudian pekerja kontingen dan temporer, di mana karyawan yang dipekerjakan tidak secara purna waktu sebagai tambahan atas angkatan kerja permanen suatu organisasi. Artinya di sini adalah ini salah satu salah satu bagian dalam sebuah pengelolaan karyawan, di mana adanya sumber daya manusia memang ada sistem yang sudah tetap, ada yang tidak tetap, atau biasanya ada yang bisa disebut juga pekerja paruh waktu seperti itu. Kemudian menghadapi tenaga kerja terorganisasi, di mana gerakan serikat pekerja saat ini sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang berhubungan dengan pekerjaan. Tawar-menawar kolektif. Dalam hal ini adalah salah satu bisa disebut sebagai salah satu komunitas di mana untuk bisa dia menjaring satu tujuan yang sama dengan perusahaan yang mereka naungi untuk bisa bekerja dalam satu tim seperti itu. Kemudian dilakukan dengan banyak hal, dengan negosiasi dan lain sebagainya yang benar-benar bersifat kolektif, di mana merata semuanya. Jadi dalam satu tim itu, memang satu tim itu yang bekerja dalam satu divisi misalnya, ya dalam satu divisi itu ada penawaran khusus tentang hak dan kewajibannya, seperti itu. Kemudian di mana mencapai kesepakatan atas ketentuan kontrak kerja maksudnya di sini, terus kemudian dilihat dari isu-isu yang dibahas dalam kontrak dan dari kompensasi, tunjangan, jaminan kerja, kemudian saat tawar menawar gagal itu apa saja yang akan dihadapi. Jadi ada hal-hal yang memang bersifat rasional, bahkan juga mungkin tidak terpikirkan oleh kita orang awam yang belum mengetahui tentang seluk-beluk perusahaan. Artinya dalam penjelasan materi ini bahwasannya dalam mengelola sumber daya manusia dalam satu manajemen perusahaan itu harus memiliki kualifikasi tertentu. Dilihat dari mungkin dari peluang yang sebelumnya yang sudah ada. Kemudian pengalaman yang sudah ada dalam mungkin gambaran dari perusahaan lain yang satu tipe pekerjaan seperti itu, satu pola kepemimpinan, dilihat dari dasar seperti itu, kemudian diterapkan pada manajemen perusahaan kita. Jadi dengan kata lain, mengelola SDM itu memang perlu perlu pendekatan-pendekatan yang baik agar bisa mencapai satu titik kepuasan untuk bisa mendapatkan pekerja yang sesuai dengan struktur kerja yang sudah dibentuk seperti itu. Jadi mengelola SDM kemudian dilihat dari hubungan ketenaga kerjaan pun, dari secara personal maupun teamwork itu dilihat agar menentukan satu titik apakah nanti dari mulai tunjangan, mulai hak mereka, kewajiban mereka, apa yang harus mereka lakukan itu bisa setara, seimbang untuk bisa dilakukan dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan yang baik, seperti itu.
Baik, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menjadi penjelasan yang bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekeliruan atau kehilafan saya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.